Ya, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk yang hari ini mata kuliah industri pengolahan hasil samping hasil ternak dengan Bu Dedes akan menjelaskan mengenai industri gelatin. Ya, jadi nanti ada tujuan pembelajaran, definisi, fungsi dan manfaatnya karena gelatin merupakan bahan pangan yang multifungsional. Multifungsional karena banyak sekali fungsinya. Kemudian di sini ada proses pembuatan gelatin. Nah, nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami menjelaskan proses pemanfaatan kulit dan tulang menjadi gelatin ya, karena yang dimanfaatkan adalah bahan bakunya yaitu adalah kolagen yang ada di kulit maupun yang ada di tulang. Kemudian menjelaskan dan menerapkan pemanfaatan gelatin baik untuk pangan maupun untuk non-pangan. Nah, ini definisinya. Gelatin itu adalah hidrokoloid ya, dari hidrolisis serabut kolagen. Tuh, dari kulit, dari tulang, dari sisik, dari jaringan ikat. Ya, jadi kolagen ini dihidrolisis, ini ada air. Nah, ini rumus kimia dari gelatinnya. Nah, kemudian sumber gelatin atau misalkan seekor ternak itu dipotong banyak sekali hasil samping atau produk-produknya. Ya, kulit dan tulang ini yang ini kulit, ini tulang bisa dipakai untuk gelatin. Nah, ini ya, ini contohnya gambarnya gelatin seperti ini. Jadi seperti agar-agar ya. Oleh karena itu, karena proteinnya adalah kolagen, berarti dia mengandung asam amino. Ya, asam amino yang khas yaitu atau yang dominan glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Kemudian ini ciri khasnya. Glisin, prolin, hidroksiprolin. Ini ciri khasnya dari asam amino yang ada pada gelatin. Kemudian fungsi dari gelatin, nah, untuk kosmetik, untuk farmasi cangkangnya kapsul, untuk roll film, untuk kertas potret, untuk edible film atau alas makanan, kemudian untuk es krim, ya permen dicampurkan pada permen, kemudian dan juga bioaktif peptida. Kemudian ini beberapa aplikasinya gelatin untuk jelly, kemudian untuk bahan pengikat untuk permen, kemudian untuk cangkang kapsul, untuk roll film, kemudian ini juga untuk cat, untuk tinta, untuk korek api, untuk apa ini biasanya krayon, ya. Ini juga mengandung gelatin. Nah, proses pembuatan gelatin ini akan bahan bakunya apa akan berpengaruh atau mempengaruhi mutu dan komposisi gelatin. Ya, mutu dan komposisi gelatin. Nah, pada dasarnya proses pembuatan gelatin itu ada proses yang direndam dengan asam, nanti akan jadi gelatin A. Kemudian juga ada yang gelatin tipe B, yaitu direndam dengan basah. Itu. Ini ya. Nah, untuk gelatin A yang direndam dengan asam atau diurin asam dan gelatin B dengan basah, ya, ini akan berbeda waktunya. Nah, untuk yang gelatin yang direndam dengan asam itu waktunya akan lebih cepat dibandingkan dengan yang asam. Yang asam membutuhkan waktu yang lama, jadi sekitar 1 sampai 2 bulan direndam dengan asam. Nah, tadi asam aminonya gelatin ada 3, glisin, prolin, dan hidroksiprolin, kecuali ini adalah triptofan, jadi tidak ada di gelatin. Ini kemudian, nah ini kolagen itu ibaratnya seperti ikatan triple helix atau seperti tali tambang seperti ini. Jika direndam dengan asam, basah maupun satu lagi yaitu dengan enzimatik, ya nanti ikatannya ini akan lepas ya, dan nanti kolagennya ini nanti yang merupakan bahan baku dari gelatin. Bahan yang dipakai untuk merendam akan mempengaruhi kekuatan terlepasnya ikatan ini. Jadi kalau yang dengan asam itu sangat cepat sekali terbuka kolagennya ya, dibandingkan dengan yang basah dan juga dengan yang enzim. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada profil proteinnya ya. Nah, ini kemudian ini salah satu contoh prosesnya ya. Jadi dari kulit direndam, kemudian dipotong, dibersihkan dulu, dipotong, kemudian direndam ya, kemudian dicuci sampai netral pH-nya, kemudian diekstraksi. Suhunya yang berbeda, lamanya yang berbeda juga akan mempengaruhi kualitas gelatinnya. Kemudian baru dikeringkan ya, nanti akan jadi gelatin utuh itu. Ini beberapa prosesnya. Ini dokumentasi
Bu Dede saat penelitian pembuatan gelatin dengan asam maupun dengan basa, tapi dari kulit sapi Madura, sapi PO, sapi Bali itu. Ya, ini contohnya. Kulitnya dibersihkan, direndam, dicuci sampai pH-nya netral, diekstraksi. Kemudian ini hasil ekstraksinya ini jadi gelatin cair, baru kemudian di oven. Jadi gelatinnya kering, baru kemudian di blender atau dijadikan bubuk ya. Ini kulit sapinya. Kulit sapi yang berbeda akan menghasilkan warna yang berbeda. B ini basah, A ini adalah basah, A ini asam, B itu basah. B Bali, M Madura, MA berarti sapi dari kulit Madura direndam dengan asam. Ini sapi PO. Ya, AB itu adalah asam dan basah. Nah, kalau dari tulang berbeda dengan dari kulit ternak ya. Kalau tulang ini proses-prosesnya seperti ini. Nah, kalau tulang ada satu proses yaitu buang mineral ya atau demineralisasi. Jadi dihilangkan dengan cara direndam dengan larutan HCl ya. Nanti tulangnya akan lunak atau disebut dengan osein ya. Nah, untuk proses yang selanjutnya sama dengan dari bahan kulit tadi ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk standarnya gelatin itu ada dari GMIA ini ya. Di GMIA ini juga bukan hanya tentang karakteristiknya gelatin, tetapi juga proses pembuatannya di sini. Ya, ini ada. Kemudian untuk filenya sudah Bu Dedes upload ya. Jadi Anda bisa download kemudian bisa membaca ya. Ini asam aminonya dengan tipe A, tipe B ya. Dari kulitnya babi, ini dari kulitnya sapi, ini dari tulang, itu akan berbeda komposisi asam amino. Sedangkan di Indonesia sendiri itu juga ada SNI, Standar Nasional Indonesia, mengenai mutu dan juga cara menguji gelatin. Nah, ini ada. Ini juga sudah Bu Dedes upload ya. Ini komposisi asam aminonya ya antara kulit babi dengan kulit sapi, tipe A dan tipe B. Nah, dan yang terakhir ini adalah tentang beberapa jurnal mengenai penelitian tentang gelatin ya. Ini beberapa gelatin misalkan adalah gelatin dari kulit sapi yang kering, kemudian juga dari apa ini dari tulang ya, ini dari tulangnya sapi. Kemudian ini juga mengenai gelatin halal ya, karena gelatin memang bagus kalau dibuat dari tulang dan kulitnya babi. Sementara masyarakat Indonesia itu adalah mayoritas Muslim yang apabila itu bahan bakunya dari babi itu adalah haram. Jadi ini ada penelitian yang berbasis halal gitu ya. Nah, dari PPT tadi ini adalah sumbernya ya, beberapa sumbernya. Nah, ini juga salah satunya yaitu saat Dedes webinar itu ya. Nah, udah. Nah, selamat mempelajari apa itu gelatin ya. Kemudian juga nanti aplikasinya ya, aplikasinya sudah banyak sekali. Biasanya itu adalah di kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian juga mungkin banyak penelitian lagi mengenai gelatin yang halal dan haram. Mungkin itu dari Bu Dedes tentang tentang materi hari ini, ilmu industri pengolahan hasil samping hasil ternak mengenai gelatin. Bu Dedes akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih semuanya. Selamat.